Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asar Hidayat Nurdin, nomor stambuk 091-2020-0103 dari kelompok 1A frekuensi 3 Lab Fisika Dasar. Di sini saya ingin mempresentasikan percobaan pesawat Atwood. Tujuan pesawat Atwood: yang pertama, tujuan instruksi umum. Kami dapat memahami pengguna pesawat Atwood dalam penentuan tetapan gravitasi. 2. Tujuan instruksi khusus. 1. Kami dapat menjelaskan gerak lurus berubah beraturan dalam kurung GLBB. 2. Kami dapat menentukan percepatan. Dan yang terakhir, kami dapat menentukan nilai gravitasi. Definisi pesawat Atwood. Pesawat Atwood merupakan alat eksperimen yang sering digunakan untuk mengamati hukum mekanika pada gerak yang dipercepat secara beraturan. Sederhananya, pesawat Atwood tersusun atas dua benda yang berhubungan dengan suatu kawat atau tali. Pada percobaan ini, hukum Newton 1 dan hukum Newton 2 akan berlaku karena adanya GLB dan GLBB yang terjadi. Percepatan yang terjadi dipengaruhi oleh massa beban. Semakin besar massa beban, maka percepatan yang terjadi pun akan semakin besar. Hukum yang berlaku pada pesawat Atwood. 1. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Yang kedua, GLBB atau gerak lurus beraturan, di mana gerak lurus yang terjadi pada suatu benda di mana kecepatan benda tersebut konstan. GLBB atau disebut gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatan benda yang tersebut berubah-ubah terhadap waktu sehingga menyebabkan percepatan yang tepat. Alat yang digunakan untuk melakukan percobaan pesawat Atwood. Yang pertama, A. Peraga pesawat Atwood. B. Beban pemberat silinder. C. Stopwatch. D. Silinder. E. Rollmeter. Dan yang terakhir, neraca analitik. Prosedur percobaan. Pertama-tama, kami menyiapkan alat dan bahan, pesawat Atwood dan stopwatch. Sebelum melakukan percobaan praktikum, kita harus menimbangi M1 dan M2. Kemudian mengatur jarak lintasan A, B, dan C, lalu memasang silinder M1 dan M2 yang dihubungkan dengan sebuah tali melalui katrol pada pesawat Atwood, lalu meletakkan pemberat pada silinder M2 pada titik C. Sementara di sisi lain, silinder M1 kami dapat mempertahankan pada posisi paling bawah, kemudian membiarkan bergerak melintas CBA, lalu melepaskan silinder M1 agar silinder M2 bergerak ke bawah, dan bersamaan dengan itu, nyalakan stopwatch pertama. Ketika silinder M2 menyentuh titik B, matikan stopwatch pertama, sementara stopwatch kedua tetap dinyalakan. Ketika silinder mencapai titik A, matikan stopwatch kedua. Setelah itu, hitung dan amati waktu tempuh dari XBC dan XBA, serta mengukur pola XBC dan XBA. Pengamatan dilakukan beberapa kali sampai data terkumpul, dan yang terakhir, menimbang massa benda menggunakan neraca analitik digital. Hasil pengolahan data. Percobaan pertama, XBC 0,4 dan XAB 0,6, A 0,6413, G 9,2796. Percobaan kedua, XBC 0,6, XAB 0,4, A 07760, G 11,2287. Pembahasan. Dari hasil percobaan dan perhitungan yang kami lakukan, kami mendapatkan hasil perhitungan dengan diketahui berat MB yaitu 0,0117 kg dan berat MS yaitu 0,1576 kg. Dengan data pertama, XBC 1 sama dengan 0,4, XBC 2 sama dengan 0,6.
dengan waktu berturut-turut BC, TBC 1 sama dengan 0,99, TBC 2 1,21, dan AB berturut-turut XAB 1 sama dengan 0,6, XAB 2 0,4. Dengan data kedua TAB 1 sama dengan 1,8 dan TAB 2 0,46. Lalu didapatkan nilai A yaitu A1 0,6413, A2 0,7760, serta nilai G yaitu G1 sama dengan 9,2796, G2 11,2287. Dari tabel di atas dapat dianalisis hubungan XBC dan XAB. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penambahan beban dan percepatan. Tingkat kecepatan suatu gaya dipengaruhi oleh bagaimana berat itu dipengaruhi beban pemberat. Semakin berat beban pemberat itu digunakan, semakin tinggi tingkat kecepatannya. Dalam peristiwa pesawat Atwood ini, gerak yang digunakan ialah GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Kesimpulannya, pesawat Atwood adalah alat yang dapat dijadikan sebagai aplikasi atau sebagai alat yang dapat membantu dalam membuktikan hukum-hukum Newton ataupun gejala-gejala lainnya. Kedua, melalui pesawat Atwood kita dapat mengetahui nilai kecepatan, percepatan, dan momen inersia. Ayat yang berhubungan ialah Al-Anbiya ayat 33 yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, bulan masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Tafsir dari ayat tersebut bahwa ilmu pengetahuan tentang matahari dan bulan, planet-planet dan satelit-satelit tidak saling bertumbukan satu sama lain dikarenakan ada gaya sentripetal. Jadi matahari dan bulan tidak diam, melainkan berputar pada sumbunya yang bertegas dalam surat Yasin ayat 38. Semua berputar pada rotasinya karena adanya gaya sentrifugal. Semua gejala yang ada di alam dalam mekanika klasik dapat digambarkan dengan menggunakan hukum-hukum Newton yang tentang gerak. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak jelas atau kurang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.